wabarakatuh. Saya Abdul Sofadri dengan NIM 1307 nanti. Saya Dian Novianti dengan NIM 13076200033. Saya Srina Fitri Nursaksi dengan NIM 13076200030. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji kualitatif protein menggunakan piuret. Dengan cara kerja yaitu mengambil piuret dengan pipet tetes dan diambil 3-5 tetes, kemudian diteteskan pada bahan uji. Di sini kita menggunakan nasi, cumi, dan jambu. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini pada nasi tidak terjadi perubahan warna ya, atau warnanya masih warna biru asli dari piuretnya. Nah di sini pada jus cumi kita lihat warnanya berubah menjadi agak keunguan, yang itu menandakan adanya protein pada cumi ini. Begitu juga pada jus jambu ya, di sini tidak terlalu terlihat samar-samar, tapi sebenarnya ada layer yang berwarna ungu yang menandakan adanya protein pada jus jambu. Oleh karena itu, secara kesimpulan kita mendapatkan bahwasannya jus cumi dan juga jambu mengandung protein. Oke, kita next ke percobaan selanjutnya. Ini adalah uji koagulasi dengan cuka dan sampelnya sama, yaitu ada jambu biji, ada cumi, dan ada nasi. Untuk proses bekerjanya, sampel akan ditaruh dengan cuka, lalu hipotesisnya akan terdapat gumpalan atau endapan. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya pada jambu biji tidak terlalu terbentuk endapan ataupun gelembung. Hal ini menandakan bahwa mungkin ada protein albumin dan globulin itu kandungannya sedikit. Sementara kita lihat di cumi di sini, kalau misalnya dilihat, nah terjadi endapan dan juga gelembung-gelembung. Mungkin kita lihat di kamera, tapi sudah jelas sekali ada gelembung-gelembung dan juga endapan yang menandakan bahwa adanya protein albumin dan globulin di dalam cumi. Sementara kita lihat pada nasi ya, kita udah tahu kalau nasi itu isinya cuma karbohidrat ya, jadi nggak ada proteinnya. Dan begini kesimpulannya, pada jambu, pada cumi itu mengandung protein albumin dan globulin, tapi mungkin di jambu lebih sedikit. Oke, kalau gitu kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya kita akan tes kelarutan protein-protein sampel tadi ke dalam 5 larutan yang berbeda. Di sini ada air, alkohol, cuka encer, ada larutan baking soda dan juga bensin. Kita akan tes bagaimana kelarutannya di 5 pelarut ini. Di sini saya masih yang tadi ya, ini yang nasi, yaitu ekstrak nasi. Mari kita cek. Kita ambil dulu sampelnya menggunakan pipet, lalu kita teteskan ke pelarut-pelarutnya, beberapa tetes aja. Lalu kita cek bagaimana kelarutannya. Bisa kita lihat pada air dia larut, ini cuma ampas-ampas dari cuminya saja. Lalu pada alkohol dia juga larut, sedangkan pada cuka encer dia larut, pada baking soda dia larut, sedangkan pada bensin dia tidak larut. Bisa kita lihat pada air dia larut, pada alkohol juga larut, pada cuka encer juga larut, pada baking soda juga larut,
sedangkan terlihat jelas pada bensin dia tidak larut. Oke, bisa kita lihat di air ya. Di air ekstrak nasi ini larut. Di alkohol larut juga. Di cuka encer kita lihat larut juga. Dan di dalam baking soda juga larut. Serta di dalam bensin kita lihat terjadi ada 2 fase ya. Kita kalau kelihatan di kamera di sana ada 2. Itu menandakan bahwasannya larutan atau ekstrak nasi ini bersifat polar karena ini ada yang polar, ini non polar. Oke, kita akan lanjut ke sampel pelarutan jambu biji dengan pelarut yang dalam suhu rendah. Masih sama dengan pelarut alkohol, bensin, baking soda, cuka encer, dan air. Oke teman-teman, mungkin bisa lihat di sini di alkohol sudah lihat ya, sangat larut ya, sudah tidak terbentuk sama sekali. Tapi di sini kita lihat di bensin terbentuk 2 fase. Hal ini menandakan bahwa dia tidak larut di bensin. Di baking soda juga sama, cuka encer pun larut, begitu juga di air. Hal ini menandakan bahwa sampel pertama pada percobaan ini merupakan senyawa polar yang larut pada pelarut polar. Kita lanjut ke sampel-sampel selanjutnya. Kita lihat pada alkohol dia larut. Pada bensin sama masih tidak larut. Pada baking soda larut. Pada cuka juga larut. Dan pada air juga larut. Ini menandakan bahwa sampel mempunyai sifat yaitu polar. Dapat dilihat bahwa air itu larut, sedangkan pada cuka encer dia larut, pada baking soda dia larut, sedangkan pada bensin terbentuk fasa, dan pada alkohol dia larut. Ini menunjukkan bahwa cumi merupakan senyawa polar. Selanjutnya adalah uji kelarutan pada suhu panas pada sampel cumi. Nanti mari kita langsung saja untuk meneteskannya. Ini gimana sih? Bisa kita lihat pada alkohol dia larut. Pada baking soda juga larut. Pada cuka encer juga larut. Pada air juga larut. Ini menandakan bahwa sampel mempunyai sifat polar. Bisa dilihat pada alkohol larut, sedangkan pada baking soda juga larut, pada cuka encer larut, dan pada air dia larut. Ini menunjukkan bahwa sampel cumi merupakan senyawa polar. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya sesuai dugaan ya. Sampel yang kami gunakan larut di semua pelarut polar yang menandakan bahwa sampel ini adalah senyawa polar.